itu hal yang wajar, Gus. Oh iya, bagus. Terus Gus, untuk saat ini ilmu itu banyak yang disalahgunakan. Orang yang berilmu dibuat salah dan disalahgunakan. Pertanyaannya adalah supaya orang yang benar itu tetap benar walaupun disalahkan dan disalahgunakan, guidance-nya itu apa, Gus? Karena semakin kesini banyak yang nggak berilmu ngaku berilmu, yang berilmu disalahkan dan disalahgunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan itu kesimpulannya agak jelas itu, tahu-tahu. Ilmu itu menyenangkan bukan membingungkan. Enggak, itu maksudnya gimana kok tahu-tahu ilmu itu gimana tadi? Membingungkan. Misalnya ilmu tentang apa? Biasanya orang semakin ngerti IT itu semakin banyak disalahkan, disalahgunakan. Jadinya banyak orang yang justru berilmu itu takut untuk muncul ke permukaan. Padahal itu justru ya dibutuhkan. Makanya ilmu itu membingungkan. Dia semakin dipelajari, kita semakin fakir, semakin merasa fakir ilmu, tapi kita juga semakin ingin tahu, semakin banyak membaca. Makanya menurut saya ilmu itu membingungkan. Semakin dibaca kita semakin bingung, tapi semakin pengen tambah ngerti. Dan semakin ngerti, kita semakin fakir ilmu. Kan bingung ini, Gus. Oh ya, bagus lah kalau ada yang bingung, bagus lah. Ya, semoga bingungnya Anda tetap bingung. Jangan ngajak saya bingung. Gini ya, jadi kalau misalnya IT atau teknologi apapun, Islam datang itu kan ngatur ketentuan efek ya. Misalnya mudahnya komunikasi bagi orang yang soleh mungkin terus dipakai ngaji, dipakai kebaikan, dipakai menjaga NKRI. Bagi yang tidak baik, dipakai alat selingkuh, alat memecah belah bangsa, dipakai alat adu domba. Jadi Islam datang ya sudah ketentuannya, yang dipakai maslahat itu halal, yang dipakai madarat itu haram. Islam hanya ngajari itu, tapi bahwa penemunya yang menjadikan semuanya mudah. Dulu kita nelpon hanya dengar suara, sekarang pakai apa? Bisa tatap muka. Itu dianggap ilmu yang objektif, belum punya akibat. Nah nanti akibatnya tadi, kalau nelpon yang apa itu, yang kelihatan wajahnya, apa namanya istilahnya itu? Video call. Kalau kamu sama guru kamu, sama ibu kamu ya ibadah. Jadi kalau sama selingkuhan kamu ya dosa. Kan gitu, Islam hanya membahas itu. Tapi nanti ya kan memang hukumnya hanya itu kan. Kalau dipakai positif ya bagus, kalau dipakai negatif ya buruk. Nah, Islam tidak boleh terus disalahkan. Ini akibat teknologi maka orang mudah selingkuh. Sebelum ada teknologi yang selingkuh juga sudah banyak. Sekarang ngaji gampang karena ada apa telekonferensi gini-gini. Mulai dulu yang suka ngaji, yang ngaji gampang karena kadang kiai ya tetangganya. Nggak jauh-jauh juga banyak orang bener. Jadi ini kan urusan niat. Meskipun semuanya mudah, kalau nggak ada niat juga susah. Tapi saya kecewa dengan Anda karena mengatakan ilmu membingungkan. Ini saya. Tapi ya bagus lah, orang jujur itu bagus. Hanya karena beliau bingung, yang aku bingung kan bagus. Jadi nilainya dijujur tadi. Tapi seandainya saya sebagai ilmu itu nggak terima diberi status membingungkan tadi itu. Tapi kalau kita yang ngaji tauhid, ngaji hikmahnya Allah. Semua yang diciptakan Allah itu ada hikmahnya. Misalnya Allah menciptakan manusia itu sebagai pemalas, itu bagus. Bagusnya begini, kalau di bab ibadah pemalas itu buruk. Tapi kalau andaikan Anda ditakdir punya kemampuan ahli nuklir, terus Anda tidak pemalas, setiap hari bikin nuklir yang paling dahsyat. Pertama hanya bisa menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, suatu saat bikin yang se-Asia, lama-lama bikin yang seluruh dunia. Lama-lama saking cerdasnya, pertama butuh bahan besar, lama-lama hanya kecil. Ribet kan, barokahnya pemalas. Ngantor, baca koran. Ngantor, ngerumpi, sehingga yang bagian nangani nuklir itu tidak pinter-pinter banget. Itu bahaya tuh kalau pinter banget itu, karena efeknya itu sama. Sekarang kan ada kacamata pinter beda.
Itu kan ketemu orang bisa merekam kan, semua privat orang bisa ribet kan. Nah agama itu ngatur yang halal ya biar halal. Misalnya begini ya, ada orang ke Mars atau ke bulan, kita katakan pinter dalam konteks menjelajah alam. Tapi kalau dibalik, rakyatnya miskin butuh makan, kemudian itu untuk biaya ke bulan, itu bodoh apa pinter? Membiarkan masyarakatnya lapar karena biayanya dipakai naik ke bulan, itu pinter apa bodoh? Tapi dari tidak tahu tentang bulan menjadi tahu, pinter apa bodoh? Pinter. Tapi kebutuhannya makan kok malah naik ke bulan, pinter apa bodoh? Ya saya juga bingung kayak Anda kalau nggak apa-apa ya memang ilmu ada sisi membingungkannya ya nggak apa-apa lah, bingung-bingung dikit nggak apa-apa, tapi ya kira-kira sudah bingungnya tambah. Berikutnya monggo Mas Afif nih, Afif Khairul Hidayat. Oh itu yang undang malah tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Gus Baha izin bertanya, bagaimana cara paling efektif membendung pemikiran-pemikiran neo-khawarij di lingkungan kampus? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu jawabnya paling gampang. Biasanya kewajiban itu dibebankan sama yang terkait. Jadi itu tidak saya itu pasti. Saya kan kiai pesantren, kamu kan orang kampus, berarti kewajibannya di Anda bukan di saya. Di mana-mana kewajiban itu dibebankan sama. Ya, sudah ya itu jawabannya gitu. Jadi kalau istri kamu yang rewel, jangan tanya saya, istri saya rewel gitu. Kewajibannya ya kamu cari solusi gitu. Kalau Anda punya Pak Komisaris kurang memikirkan jenengan, ya jangan tanya saya, jangan tanya ini. Begini ya, sebetulnya kita juga kadang salah mengkategorikan. Ada neo-khawarij, ada Islam ekstremis, ada moderat. Itu omongannya peneliti ya, itu kan peneliti itu harus mengkategorikan, terus sampling ilmiah harus diputuskan ini kategori apa, solusinya apa, tapi itu analisis. Sebetulnya masalah itu tidak sesulit itu ya. Kalau Allah menghendaki gampang saja. Misalnya Anda berpikir neo-khawarij, kemudian anak Anda sakit, yang ditekbir nyuwun sewu harus hutang tetangga, kebetulan yang ngutangin itu orang Islam moderat. Ini yang sering lupa para analis itu, saya ulang lagi, para analis itu mbok ya ngregani pangeran. Saya itu sering ketemu para analis, sering saya ingatkan, mbok ya kamu itu ngregani Allah. Allah itu punya hak untuk kreasi, punya hak untuk ngatur, punya hak untuk menentukan. Kita misalnya begini, kadang berpikir orang neo khawarij tadi itu bisa nggak ekstrim kalau bacanya buku ini atau ngikuti pikirannya tokoh ini, itu kita. Tapi kalau Allah itu enggak. Saya beberapa kali ada kejadian orang begitu benci misalnya sama Muhammadiyah atau benci sama NU atau benci apa, itu marine mergo anaknya pacaran terus nikah. Mulane corong Jawa gedeng tapi nyanding. Itu dulu banyak kiai yang benci Muhammadiyah, bareng anaknya besanan ya baik-baik saja. Karena nanti cucunya jadi Muhammad NU. Itu buahnya ada 1-2 itu. Sama nanti orang yang kuras gitu ternyata pas butuh bantuan yang nolong itu Islam moderat. Akhirnya kan karena Al-Insan Abdul Ihsan itu ya respect. Jadi, nah tapi kita sebagai analis ngiranya kalau pikirannya dilawan pikiran, tidak mesti juga. Jadi manusia itu segampang itu. Dulu yang namanya Abi Sufyan itu bencinya sama Nabi, Masya Allah juga sebaliknya. Tapi ketika Ummi Habibah jadi istrinya Nabi, itu kebencian yang penggemar Abi Sufyan dan Nabi cair. Begitu juga Juwairiyah. Makanya ketika ada konflik besar antara kelompok-kelompok itu, karena mereka sebagian sudah jadi istrinya Nabi, itu mereka bilang Asharu Rasulullah SAW. Jadi konflik yang se-ekstrem itu selesainya pakai besanan. Ashar itu besanan. Mau tukaran gimana? Mau benci Muhammadiyah gimana? Cucunya sekarang sudah Muhammad NU, yang NU juga cucunya sekarang, ya sudah. Akhirnya ya baik-baik saja.
Jadi tidak udah ada solusinya. Kalau Allah sudah menghendaki nanti gampang saja. Sama jangan tanya, lah kapan itu Gus? Dong saya ada Tuhan, kamu tanya ya, tanya sama Allah. Jawabannya wallahu a'lam. Tapi saya mohon para analis ya, jangan corong Jawa aja ngilani pangeran. Tuhan itu diberi hak untuk menyelesaikan karena banyak yang di luar dugaan. Wahsy itu menjadi mukmin justru setelah membunuh Hamzah. Khalid bin Walid menjadi mukmin justru setelah menang di perang Uhud. Tapi kalau Allah menghendaki segampang itu. Yaitu ketika Khalid bin Walid menang di perang Uhud karena sahabat melanggar perintah Nabi harus tetap di atas gunung sementara mereka melanggar turun ke gunung. Itu Khalid bin Walid itu, wah Muhammad itu luar biasa. Anak buahnya melanggar saja dikasih sanksi, apalagi kita. Ini berarti orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhannya. Terus dia cara berpikir begitu. Akhirnya masuk Islam. Banyak orang masuk Islam itu malah pas menyembah Tuhannya, Tuhan berhala. Itu ada orang Arab, zaman Arab dulu. Pas mau nyembah berhalanya, pas ada luwak kencing di kepala berhala itu. Terus dia, aduh punya Tuhan kok gak keren, gimana? Terus masuk Islam. Jadi dia dapat hidayah pas keliru. Kalau dalam cerita kewalian ya Sunan Kalijogo itu, dia jadi muridnya Sunan Bonang. Kenalan pertama karena begal Sunan Bonang. Pas begal malah jadi murid. Jadi kalau Allah itu punya sekian cara. Kadang kiai itu gak bisa mengislamkan orang, tapi banyak mahasiswa punya pacar non muslim itu yang islamkan pacarnya. Ribet kan kalau sudah mau apa coba itu memang. Ya sudah Allah itu diberi hak untuk ya tetap Allah sebagai Tuhan itu tidak usah. Mbah Mun itu diantara yang sering dikatakan beliau itu dulu saya juga agak protes dengan tanda kutip, tapi beliau ngendikan ya saya sami'na wa ata'na. Kata beliau gini, hak sok itu sing gawa agama nang Indonesia itu pegawai negeri, yang bawa agama kemana-mana itu pegawai negeri. Saya sempat protes. Lah santri bah, mau santri karuan mau santri. Tapi setelah saya jadi kiai, ya bebas lah saya jadi kiai. Ini kan sudah jadi kiai betul, sudah jadi kiai betul. Tanpa SK kan Pak Kiai. Kalau komisaris pakai SK, kalau kiai itu nggak usah SK. Setelah saya jadi kiai itu sering ada tamu dokter, ada tamu tentara, ada tamu pegawai-pegawai negeri. Itu bilang, saya ini dokter. Karena saya dokter. Kadang datang di pedalaman Papua, NTT itu kan atas nama dokter, yaitu di puskesmas desa-desa tertinggal. Karena mereka muslim berkebutuhan Islam, yaitu ada sholat, ada masjid, ada akhirnya dibikinkan. Dan orang ke sana, orang di sana yang mau apa coba? Wong itu negara. Coba kalau yang datang kita sebagai kiai, dianggap misionaris kan? Artinya begitu juga di Belanda, misalnya atau di New Zealand atau di Jerman. Saya punya banyak kawan yang duta di kedutaan. Gara-gara persahabatan, mereka duta besar, mereka muslim. Gara-gara muslim berkebutuhan bikin masjid. Akhirnya di negara-negara non-muslim juga banyak masjid, dibikin kedutaan, dibikin mahasiswa. Nah, tapi kalau kita jadi analis, mungkin kita hanya agama ini diajarkan oleh ulama, dibawa oleh santri. Tapi tidak seperti itu. Nyatanya Allah dengan kehendaknya bisa saja menyalurkan agama ini lewat PNS, lewat macam-macam. Jadi Allah itu maha kuasa. Makanya kita ini hanya bersaksi bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah kita sebagai kiai memang bantu mengenalkan ahkam fikihnya yang detail-detail itu. Tapi kalau menyebarkan Islam itu Allah punya cara. Saya kemarin pas ketemu Habib Quraisy, di antara yang diceritakan itu, orang Inggris itu kadang kenal Islam itu ya lewat Muhammad Salah itu, pemain bola itu. Karena mereka tidak ingin ngamati kiai, yang ingin diamati pemain bola. Jadi pertama, itu orang Prancis itu tidak benci Islam itu gara-gara Zainuddin Yazid Zidane itu. Zizou itu loh, itu namanya Zainuddin Yazid. Yazid Zainuddin, itu kena bahasa Prancis jadi Zinedine Zidane. Itu dulu imigran dari Aljazair itu dibenci sama orang Prancis. Tapi setelah yang membawa Prancis juara itu adalah seorang Zidane. Itu terus mereka agak benci Islam karena yang membawa kebanggaan Prancis juara dunia. Apalagi kalau nggak salah pas itu ada 3 pemain Muslim Prancis. Orang ngira orang Prancis tidak benci Islam kan nunggu toleransi beragama lewat buku-buku toleran. Ternyata enggak, karena pemain bola aja Pak. Kalau mau menghendaki
Sampai jurnal-jurnal di Prancis setelah juara dunia, siapa bisa membenci orang Aljazair? Mereka harga kita, mereka martabat kita. Padahal kiri pandang sebelah. Dulu itu orang di Inggris, pemain Inggris, itu kalau mau sholat susah, mau puasa susah. Terus mereka ingin minta hak puasa kalau musim puasa. Tapi menjadi mudah di luar dugaan. Manchester City dibeli Sulaiman Al-Fahim. Ya sudah, mau apa coba manajernya yang punya muslim. Nah, larang sholat tak pecat. Kan? Ya akhirnya ya malah ada masjid. Pelatihnya kalau ada yang puasa gitu, monggo dari akan mau apa coba. Segampang itu kalau Allah mengubah dunia. Makanya disebut ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya udah, pokoknya semua itu ya kita ikhtiar tapi tetap yakin Allah yang punya cara. Dalam sejarah yang terkenal Islam masuk Indonesia itu tidak lewat ustadz, lewat pedagang. Versi ya sejarah yang terkenal meskipun banyak versi. Gara-gara ada pedagang, mereka muslim, mau tidak mau ya tetap berkehidupan muslim. Berhubung kehidupan Islam itu menarik, simpatik, akhirnya banyak yang menjadi Islam. Jadi ya sudah seperti itu. Ya saya kira demikian. Terakhir loh, super waktu paling. Ya sudah. Ya. Ribet ya anak buah. Gus Pak, saya mau tanya, tadi saya tertarik pada paparan tadi tentang masalah pengelolaan emosi ya, kata saya sekitar itu ya. Jadi menghadapi orang, misalkan pasangan atau istri atau teman yang apa namanya itu jengkel atau dengit atau enggak sejalan dengan pikiran kita kok bisa enjoy, bisa bahagia, itu gimana Ustadz ceritanya? Kok itu apakah juga ada solusi lain, misalkan kita itu ada pelarian lain dalam arti yang positif ya, misalkan misalkan istri atau pasangan kita atau nyengit kita ke hobi ke apa, misalkan kita pelariannya agar kita tidak marah-marah, itu gimana Ustadz? Tadi saya sepintas itu memperhatikan masalah itu karena itu penting dalam rangka ini mengelola inilah biar kita itu bisa enjoy, karena kalau kita itu ada selalu keras dengan orang atau istri atau teman kan kita tidak bahagia gitu. Kudu ngamuk-ngamuk. Nah itu gimana tadi? Makasih Gus, mohon diulang itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu didatangkan untuk ngulangi itu. Kalau enggak dipecat jadi moderator. Tadi pertanyaannya pun niki bagaimana mengolah emosi niki Gus. Iya. Ketemu kali niki pasangan maupun teman niki Gus sing nyengiti maupun ngeten Gus. Menjawab Pak, namanya pun sinten Pak? Saya Pak Haryanto, pensiunan Telkom Juwono. Tadi diajak sama Pak Zainal. Terima kasih Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya itu gampang sekali ya. Meskipun tidak semua orang ngalamin seperti itu ya. Saya juga agak pati ngalamin. Tapi begini ya. Saya punya resep dan ini pasti benar ya, karena dari ulama musalsal itu ada silsilahnya sampai Rasulullah SAW. Jadi saya bilang pasti benar karena tidak dalam konteks pendapat saya, tapi ini ajaran Rasulullah SAW. Ini kan temanya tauhid ya, tauhid sebagai inspirasi. Seorang mukmin itu kan harusnya berpikir satu, ridhonya Allah, keputusan Allah. Misalnya Allah merintahkan kita baik sama tetangga. Saya berkali-kali cerita setiap pengajian, ada seorang ulama, itu punya tetangga itu anak muda itu sombongnya bukan main. Manggil ulama itu, ya Ahmad datang ke saya. Datang, setelah sampai rumahnya bilang, ya Ahmad lah hajata libik, saya tidak butuh kamu, silahkan kembali ke rumah kamu. Itu Imam Ahmad santai aja, tetap senang.
Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad silahkan ke rumah saya. Datang lagi dengan senyum sampai 3 kali. Ketika beliau ditanya sama pemuda tadi, kenapa Anda ada jengkel? Padahal perilaku saya jengkelin. Terus si imam tadi bilang, wahai anak muda, saya ini senang sekali melaksanakan perintah Allah. Allah bilang kalau sama tetangga yang baik. Karena kamu ngundang saya senang karena nuruti perintah Allah. Kamu nyuruh saya kembali, saya senang karena memang disuruh nuruti perintah tonggo. Nyenang kau tonggo, menyenangkan tetangga. Jadi saya ada hubungannya dengan kamu. Kalau kamu misalnya ada teman yang jengkelin, misalnya namanya Zaid. Zaid itu manusia, makhluk. Kalau kamu ikut jengkel berarti Anda terdikte, terprovokasi oleh orang yang bernama Zaid yang statusnya hanya makhluk. Sementara Allah ngajari kita, wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Berarti kalau kamu tetap baik, hubungan kamu dengan Allah. Kalau buruk berarti kamu didikte oleh Zaid. Bayangkan kalau Zaid ini orang yang nggak tamat SD, Anda seorang profesor, berarti anak SD bisa merovokasi profesor. Itu yang bodoh yang mana coba? Jadi ulama itu melatih. Jadi selain tadi, makanya Nabi itu punya ajaran yang memang berat ya. Kalau orang tidak bakat wali jelas berat. Di antara ajarannya itu sil mangkoto aka, sambunlah orang yang memutus hubungan dengan kamu. Wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama yang berbuat buruk sama kamu. Itu memang berat. Makanya kamu tanyakan betul itu. Tapi bisa dilatih, yaitu ketika kita berbuat baik atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga melihat yang gini-gini itu ringan. Itu kan sama seperti kiai-kiai yang dakwah di kampung-kampung pedalaman, sudah gak tahu haknya kiai, gak sopan. Lalu itu Nabi itu ketika dakwah itu kalau nuruti mangkel lu ya mangkel. Nabi misalnya memberi satu janji, siapa yang datang ke saya akan saya kasih sesuatu yang menggembirakan. Itu orang-orang sebagian Bani Tamim bilang, ya Muhammad, sesuatu yang menggembirakan ya uang. Padahal Nabi mau menerangkan fadilahnya amal ini begini-begini, tapi pikiran orang-orang itu yang menggembirakan itu ya uang. Kalau kamu kasih uang ya kita gembira, kalau enggak ya enggak. Jadi, tapi ya tadi ya, selain dilatih dengan langsung iman, dilatih punya seni kayak Imam Syafi'i tadi. Orang itu gimana? Di depan jenengan sopan, tadi di belakang ngerasani, baguslah saya wibawa berarti. Jadi dianggap enteng saja. Saya pernah baca juga, ada orang ketika kaya temannya banyak, ketika miskin temannya yang dulu banyak, sekarang nggak ada yang jenguk dia. Terus lapor ke seorang Habib, ini gimana Habib? Ketika saya kaya teman saya banyak, ketika saya miskin dibiarkan sendiri, sekarang saya buruh di orang. Ya bagus gitu. Kalau teman kamu tetap main ke kamu dalam keadaan kamu buruhnya orang, mangkuli boto, mangkuli apa, malah kamu malu jadi tontonan. Mendingan mereka nggak datang. Oh ya bagus, alhamdulillah. Jadi coba kalau kamu sudah miskin, teman-teman kamu tetap datang. Pas kamu buruh orang, pas dibentak, malu nggak? Milih didolani apa milih enggak? Milih enggak. Dulu pikirannya orang kan. Jadi ulama dulu itu ngelola. Ya saya kira demikian. Ya dilatih. Terakhir ini, kamu sudah korupsi satu ini sudah. Katanya terakhir ini. Oke, ini sampun kata Gus, pertanyaan iya nggak bisa nggak selesai ya. Sampun kata nih, digabungkan ya Gus. Ya udah bisa kalau satu ya satu kurang ya. Tambah. Niki pertanyaan paling dasar mungkin Gus. Pertanyaan pertama, perbedaan antara akidah sama tauhid Gus. Apa perbedaan antara akidah sama tauhid? Yang berikutnya sudah pintar nyelip-nyelipin politikus enggak bagus betul sudah selesai maksudnya setunggal malih Gus. Gimana soalnya kata nih satu B kan disuruh diistilahkan 1B jadi 1A dan 1B ini kata enten 20 pertanyaan niki Gus teng Zoom niki Gus. Ya udah pilih mawon nggih. Satu aja. Perbedaan akidah kali tauhid. Yang kedua, bagaimana Al-Qur'an menjadi inspirasi dalam kehidupan. Berkesempatan di mondok pesantren sementara ada di antara kita yang belum merasakan
mondok di pesantren, belajar ilmu Al-Quran, maka ada beberapa yang mengikuti orang yang berani menafsiri tapi keblinger. Jadi tafsir ayam kambing adalah ulama, atau ada yang khawatir menafsiri sendiri jadi salah. Mohon pencerahan dari Gus Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini terakhir semangat sekali saya sudah. Begini ya, jadi kalau biasanya ini sering dipakai Pak Kures ya, sesuatu itu pakai madatul kalimat atau kosakata. Jadi kalau akoda itu dari ain qafdal, maknanya mengikat, sehingga kalau kita transaksi disebut apa? Akad. Jadi sesuatu yang mengikat disebut akad. Kata turunannya bisa akidah, sesuatu yang sudah komitmen itu disebut akad atau akidah. Kita berkomitmen iman bahwa Allah satu. Nah, satu itu bahasa Arabnya wahid. Terus dari kata wahada wahidu tauhidan, mengesahkan Allah itu disebut apa? Tauhid. Nah, tauhid itu dimulai la syarikalah, bahwa tidak ada kekuatan di luar Allah yang sekuat Allah, disebut tauhid. Jadi akidah dan tauhid itu sama, akidah ya tauhid, tauhid juga akidah. Jadi itu sama. Makanya yang dikatakan Islam itu apa? Yang dikatakan Islam itu adalah al-i'tiqad atau al-aqidah bil janan, akidah tertanam di hati, wanutku bil lisan, kemudian akidah itu kita lafadzkan, kita ucapkan, wal amal bil arkan, dan implementasi fisik kita juga seperti itu. Makanya yang dikatakan iman, dikatakan ihsan adalah tadi apa? Akidahnya itu ada bil janan di hati, diucapkan bil lisan, kemudian dipraktekkan bil arkan, yaitu anggota fisik, anggota tubuh kita. Sehingga sujud itu dianggap ibadah paling lengkap, karena fisik kita ya tunduk sama Allah dengan kepala di bawah. Kalimatnya juga kalimat tunduk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi makanya dilafatkan. Nah, dilafatkan itu penting supaya kuat. Makanya kita ini menyesali betul ketika ada perdebatan niat itu dilafatkan apa enggak. Itu enggak penting sebetulnya. Semua kita yang NU atau yang ahli sunnah atau siapa saja mengatakan melafatkan niat itu sunat, jadi tidak mengatakan wajib. Tapi yang menentang dilafatkan juga kebablasan. Nah, ngelafatkan saja kok enggak boleh. Makanya dulu itu ada guyonan ketika penguasanya itu niat duhur gimana? Dijawab usolli fardhu duhuri, salah, niat ada di hati. Barang yang satu kuasa, niat duhur gimana? Ditulis niat ada di hati, enggak, yang benar usolli fardhu duhuri. Ya ribet kalau gitu. Jadi akidah dari kata akoda, akoda itu mengikat, sehingga disebut akdun nikah, berarti ikatan nikah. Akdul ba' berarti hukum jual beli yang sudah jadi. Ya. Akidah itu kata turunan dari itu, sehingga maknanya apa? Komitmen kita terhadap agama ini, komitmen kita terhadap Islam. Apa komitmen yang paling dasar dalam Islam? Tauhid, mengesahkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, terus tadi yang menyangkut tafsir ya, kita tidak semua kita pernah mondok. Jawabannya sudah tahu lah kalau tidak semua kita itu pernah mondok. Tapi begini ya, pesantren itu dulu itu tidak harus seperti ini yang di pondok saya atau di pondok-pondok yang lain. Pesantren itu adalah sistem pengajaran di mana setelah diajarkan itu dirasakan, diamalkan, dijiwai. Sehingga dulu malah nggak ada pesantren yang kayak kita ini. Ulama-ulama dulu ya di rumah ngaji tapi serius. Sehingga dulu itu memang yang dimulai ini, yang adat kampus sebagian itu agak-agak cocok itu menghafal. Kalau kampus itu kadang kuat analisisnya, kalau di pondok itu memang disuruh menghafal. Kenapa menghafal itu menjadi penting? Karena pengembangan itu setelah hafal. Tapi kalau tidak hafal, maka sebenarnya kita tidak pernah mengembangkan agama, mengembangkan pikiran kita sendiri. Sehingga kita ini butuh hafal. Meskipun setelah itu ada analisis. Saya beri contoh misalnya gini. Mulai kecil sampai tua kita ketemu orang yang sangat materialistik. Makan enak itu apa? Sate. Makan enak itu bakso. Makan enak itu pizza. Selalu kita dibentuk fisik. Tapi kalau kita ngaji sama ulama, makan enak itu apa? Ya saat kamu lapar. Maka ulama dulu mengatakan makanan enak itu apa? Idamuhu alju. Lauknya adalah lapar. Kalau kamu lapar, semua makanan enak. Ini kearifan. Dulu ada ulama yang datang melihat istrinya makan satu piring habis.
Hanya satu piring ditanya, kenapa tidak tanduk, sudah kenyang? Alhamdulillah, berarti saya tidak butuh korupsi. Ternyata istri saya hanya makan satu piring kenyang. Kalau makannya 1 ton, baru saya butuh korupsi karena tidak cukup. Begitu juga melihat ngopi. Setiap orang cowok kalau ngopi itu senang sekali. Bahwa ternyata untuk senang itu tidak harus selingkuh, tidak harus maksiat, tidak harus ke klub atau tempat-tempat yang salah. Jadi ulama dulu itu cara kearifannya itu dijaga oleh hal-hal yang sepele. Ternyata saya ngopi itu bisa senang, ya berarti senang itu tidak harus maksiat. Gendong anak senangnya bukan main, melihat anaknya sehat tidur senang. Sehingga ulama dulu mengatakan al-istidrad bil mubahat min qutbiddin, menikmati hal yang dibolehkan Allah itu qutbuddin, pokok dari agama ini. Nah, kenapa orang butuh maksiat? Karena nggak bisa nikmati hal-hal seperti ini. Makanya beragama itu harus nyaman. Dengan nyaman ini diharapkan orang tidak butuh nyaman lewat jalur yang tidak benar. Orang ketemu cucunya senang, ketemu anak senang, ngopi senang. Hal-hal yang taat ya. Apalagi Rasulullah SAW dengan sholat tuh senangnya bukan main. Sampai beliau ngintikan wa qurratu aini fis sholat. Logikanya gampang. Kalau kita jagongan ya ngerumpi sama yang kita cintai senang, apalagi ngerumpi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh dibahasakan, karena sholat itu artinya kamu muamalah, munajat, jagungan, asik-asikan sama Allah Ta'ala. Rabbana lakal hamdu, engkau mempunyai segala puji yang di langit maupun di bumi, yang memenuhi langit dan bumi. Jadi itu yang harus jadi solusi bangsa ini. Coba misalnya malam-malam macet, andai kan malam-malam banyak yang tahajud, kan Jakarta itu tidak macet. Jadi ulama itu ingin menjadikan taat itu solusi. Makanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Orang yang sedang tahajud itu, setiap ulama dulu yang tahajud itu sampai bilang gini, ainal muluk fi hadil ladzah. Enaknya apa jadi raja? Enak ya kita. Sayyidina Ali itu derajatnya tinggi. Di antaranya disebabkan beliau kalau wiridan gini, saya hafal wiridannya. Kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Gusti, saya ini punya nikmat yang luar biasa karena menjadi Tuhan untuk engkau, zat yang abadi, yang kekal, yang pertama. Coba kalau saya jadi hambanya Fir'aun, Tuhan mati tenggelam lagi, kan nggak ada kerennya. Udah gitu sekarang jadi tontonan lagi. Coba andai kan kamu punya Tuhan Fir'aun, kayak apa tersiknya? Sudah Tuhan mati jadi tontonan. Sudahlah Gusti, keren saya ini karena punya Tuhan engkau, zat yang abadi, yang lahul asmaul husna. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya keren sekali karena menjadi budak engkau, menjadi hamba engkau. Coba kalau saya jadi hamba sesama manusia, kerennya apa? Podo menusane, podo lemah, podo mati ini harus saling memperbudak. Kerennya apa? Coba. Jadi orang dulu itu kalau sudah munajat, makanya Nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Kalau sudah sholat tuh nyamannya bukan. Jika masyhur dalam cerita ketika Umar kena panah, dan panah itu bentuknya kayak pancing, kalau ditarik sakit karena bentuknya kayak jangkar itu. Umar minta apa? Nanti tarik ketika aku sholat. Ketika sholat beliau ditarik, beliau tidak kerasa. Dan itu harus dilatih. Nah, ya tadi. Jadi, Quran, saya ulang lagi, Quran itu harus ditafsirkan seperti ini. Kalau tidak, maka orang akan menanyakan. Saya juga pernah ditanya orang yang sebetulnya ya agak kurang ajar, tapi tak anggap bodoh saja lah daripada dianggap kurang ajar. Hebatnya apa Gus? Quran mengatakan wa kulu washrobu, sementara ini kitab suci yang sakral. Kenapa hanya bakas makan dan minum? Saya bilang orang bakas Alphard, bakas Mars, bakas planet Jupiter itu nggak keren karena tidak bakas tidak mati. Tapi kalau orang tidak makan mati, berarti Quran membakas kebutuhan dasar manusia. Jadi mendesak, makan tuh mendesak. Nah, kenapa harus dibahas? Dalam hukum dunia manapun yang namanya mengambil milik orang lain itu harus pamit. Semua alam ini milik Allah, sehingga kita boleh makan tuh nunggu izinnya Allah. Maka Allah dulu yang ngendikan kulu, kamu boleh makan, baru kita boleh makan. Makanya Islam menganjurkan kita makan baca bismillah, itu pamit yang punya. Kamu pernah beli oksigen, kamu pernah beli buah-buahan sama Allah, tidak pernah beli kan? Itu maling semua itu sebetulnya. Karena tidak pamit sama yang punya. Coba kalau itu milik orang lain, kita langsung makan disebut maling enggak?
Sekarang kamu makan itu tanpa pamit Allah, kira-kira maling enggak? Kalau kita keras sebenarnya itu maling juga. Makanya kita dianjurkan baca bismillah. Untung Allah baik, enggak ngelaporkan ke polisi. Nah di sini pentingnya kata kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Artinya kalimat ini punya filosofi yang luar biasa. Tapi andekan ini ditafsirkan orang yang nggak ngerti Quran, nggak ngerti tafsir, nggak punya adzauqus salim, rasa yang baik, maka memang ya ngomong Quran harus ahlinya, sehingga kualitas kulu wasrobu itu luar biasa. Saya sering sujud syukur karena ayat itu, ya Allah, betapa baiknya engkau mengizinkan kita makan rizkimu. Hanya modal baca apa? Bismillah. Sudah gitu oleh ulama dikatakan bismillah hanya sunat, kalau enggak juga enggak apa-apa, cuma sedikit kurang ajar lah ngomong. Tapi kalau kamu tidak ahlinya, maka terus malah tanyanya tadi, loh, Quran yang katanya hebat kok hanya bakas makan dan minum. Coba misalnya kemarin itu hebat, coba sudah kamu kemarin tanpa makan, tetap pokoknya itu makan. Ketika orang mau menjajaki, mau nempat di Mars atau Jupiter, pertanyaannya apa? Di sana ada air enggak? Ada makanan enggak? Penelitian pertama apa coba? Di sana ada makanan enggak? Iya kan? Yang pokok berarti apa? Makan.